Sektor migas memegang peranan krusial bagi ketahanan energi nasional. Penurunan kinerja produksi yang merosot jauh dari jumlah kebutuhan telah menghadapkan Indonesia kepada ancaman nyata krisis energi. Selengkapnya kami ulas pagi ini pada segmen khusus Energi Corner Krisis Energi. Bayangi negeri berikut ini. Indonesia selalu dicabut sebagai negara yang kaya karena sumber daya alamnya, namun ternyata tidak dari sisi cadangan minyak dan gasnya. Berkaca dari pertumbuhan fungsi energi yang terus menaik seiring dengan pertumbuhan penduduk, cadangan migas Indonesia saat ini hanya 2,5 miliar barel. Jumlah ini jauh di bawah kapasitas migas yang dimiliki oleh negeri tetangga seperti Malaysia dan Vietnam. Bahkan 2,5 miliar barel diyakini hanya cukup untuk kebutuhan 8,7 tahun. Indonesia mengalami ancaman defisit energi karena konsumsi lebih besar dari produksi. Konsumsi minyak mencapai 1,7 juta barel per hari, sementara produksi minyak hanya 781 ribu barel per hari. Selain itu, batu bara justru diekspor habis-habisan. Pada 2021, ini diperkirakan akan ada ancaman defisit energi, bahkan pada tahun 2040 defisit energi ini bisa mencapai 80 miliar dolar atau 3% terhadap PDB nasional. Untuk mengantisipasi krisis energi, pemerintah juga sudah melakukan pemanfaatan energi baru terbarukan seperti EBT. Seperti apa progresnya? Kita akan lihat di slide berikutnya. Faktanya, untuk bauran energi dikatakan masih belum maksimal meski porsi migasnya sudah mulai mengecil. Tetapi sebenarnya dari sisi volume ini masih naik. Pada 2016 ini kebutuhan berada di 26,58 juta ton oil equivalent. Sementara untuk proyeksi tahun 2025 mengikat di 103 juta ton. Kemudian di tahun 2050 kita lihat ini justru meningkat lebih drastis di 206 juta ton. Oleh karena itu, upaya diverifikasi energi harus terus digenjot agar kebutuhan energi di masa depan ini juga bisa terpenuhi. Melalui target bauran energi tahun 2050, pemerintah merencanakan komposisi energi bisa lebih berimbang dengan mengurangi energi fosil dan beralih ke peningkatan energi baru terbarukan atau EBT. Hingga saat ini dalam bauran energi nasional, sektor migas masih memainkan peran penting dengan porsi 53,7%. Kemudian, batu bara ini 37,15%. Lalu EBT yang ada 9,15%, sementara dalam 25 tahun ke depan kita lihat memang ini landscape energi akan berubah sementara. EBT ini lebih besar di 31%, kemudian 40% untuk migas, 25% untuk batu bara. Kemudian transisi menuju landscape energi baru ini memerlukan kerja keras dari seluruh pihak di saat ketergantungan masyarakat sektor migas ini sangatlah besar. Tantangan bagi sektor migas pun juga terjadi di tengah maraknya kampanye energi hijau dan juga energi alternatif lainnya. Kita akan lihat seperti apa. Selain kemerosotan produksi, tantangan tersulit adalah eksplorasi migas tidaklah mudah dalam 10 tahun terakhir. Penemuan cadangan sangatlah kecil, hanya di bawah 200 juta barel, padahal yang dibutuhkan oleh Indonesia adalah skala miliaran barel untuk memenuhi kebutuhan hingga tahun 2050. Sementara itu, eksplorasi jangka panjang juga membutuhkan modal yang besar dan berisiko sangat tinggi. Monetisasi tidak serta-merta bisa langsung dilakukan karena bisa memakan waktu hingga 10-15 tahun. Yang artinya di sini adalah investasi sangatlah penting. Namun, minat investasi juga mudah berkurang akibat inkonsistensi regulasi yang ada di sektor migas. Sebelumnya memang ada 10 tahun mendatang Presiden Jokowi juga sudah memasang target listing minyak 1 juta barel per hari. Seperti apa realisasinya? Kita juga akan dilihat di slide berikutnya. Nah, berdasarkan data dari SK Migas dalam semester pertama tahun 2020,
Lifting minyak nasional ini telah mencapai sekitar 90% dari target APBN tahun 2020, yaitu sebanyak 713,3 ribu barrel per hari. Sementara untuk gasnya, di sini kita lihat ada 5.605 juta standar kaki kubik per hari. Namun, jika kita lihat untuk target lifting minyak pada tahun 2021 per tahun depan ini justru turun karena lebih rendah dibandingkan realisasi lifting dalam 4 tahun terakhir. Untuk tahun 2021, lifting minyak ini ditargetkan hanya mencapai kurang lebih 690 sampai 700 ribu barrel per hari. Sementara untuk gas jumlahnya ini dikisarkan 990 ribu hingga 1,1 juta barrel oil equivalent per harinya. Melihat target yang justru bagaimana mimpi lifting minyak 1 juta barrel per hari, pemerintah menargetkan bisa menarik investasi di sektor migas sebesar 70 miliar dolar, atau investasi ini mencapai 7 kali lipat dari target tahun ini. Itu hanya 11,6 miliar dolar. Tentu untuk mengejar target lifting minyak 1 juta barel per hari diperlukan upaya yang super extraordinary dari target investasi yang jumbo, program pengeboran yang masif. Kemudian peningkatan volume cadangan, percepatan produksi proyek baru hingga memaksimalkan nilai keekonomian seperti efisiensi biaya dan juga meminimalkan bagi hasil untuk pemerintah. Ini semua harus dilakukan. Di samping itu juga ada langkah-langkah baru pemerintah untuk menarik investasi. Di antaranya juga ada pemberian insentif baik dari saat minyak pertama kali diproduksi atau first time ship petroleum. Kemudian juga ada berpajakan dan juga ada desain insentif lainnya khusus untuk investasi. Apabila target investasi dan lifting 1 juta barel per hari ini tercapai, maka pendapatan dari sektor ini juga akan meningkat, bahkan target pendapatannya ini ditafsir bisa mencapai 121 miliar dolar. Dengan demikian, angka target ini juga telah bertambah 6 kali lipat dari target tahun ini, yaitu sebesar 19,9 miliar dolar. Kesimpulannya, keinginan Indonesia ingin menjadi negara maju pastinya harus didukung dengan cukupan energi yang memadai. Fokus dalam eksplorasi jangka panjang, pengelolaan lapangan dan existing dan juga aset yang belum tergarap bisa menjadi solusi terdepan untuk mempertahankan masa depan energi nasional. Pertanyaannya, akankah krisis energi Indonesia bisa terhindarkan? Kita nantikan bersama. Terima kasih.